Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Film ini menceritakan seorang pria yang bekerja di sebuah lingkungan yang rata-rata dihuni semua wanita. Pasti kalian penasaran. Saya akan bawa langsung ke dalam ceritanya. Rahasia di biara wanita. Di sebuah biara wanita yang terpencil, terdapat aturan ketat. Tidak ada pria yang boleh masuk kecuali seorang pendeta yang bertugas di sana. Namun, 3 biarawati muda yang tinggal di bagian terpisah dari biara mulai merasakan pergolakan batin yang sulit mereka redam. Saat mereka sendirian, mereka saling berbagi perasaan secara diam-diam. Meskipun mereka tahu bahwa jika perbuatan ini terungkap, hukuman berat menanti. Karena itu, mereka selalu bertindak dengan sangat hati-hati. Suatu hari, mereka meminta izin kepada pengurus biara untuk mendatangkan seorang pekerja kuat yang dapat membantu pekerjaan pertanian di sekitar biara. Permohonan ini akhirnya disetujui dan seorang pria dipekerjakan untuk membantu mereka. Namun, kehadiran pria ini memicu persaingan di antara para biarawati. Mereka mulai berusaha menarik perhatiannya, yang pada akhirnya membawa berbagai masalah yang tak terduga. Awal cerita kisah dimulai ketika Suster Genevra menyadari bahwa Suster Fernanda tidak hadir dalam doa pagi di biara mereka yang terletak di Italia. Fernanda akhirnya datang dengan membawa seekor keledai, beralasan bahwa hewan itu sempat kabur. Biara mereka sangat tertutup dari dunia luar, bahkan ketika ayahnya berkunjung, Fernanda hanya bisa melihatnya dari balik jendela berterali besi. Sementara itu, di luar biara, seorang pria bernama Maso terlibat dalam hubungan. Lord Bruno, seorang bangsawan dari kastil terdekat, mengetahui bahwa istrinya diam-diam menjalin hubungan dengan Maso, salah satu pelayannya. Saat mereka tertangkap basah, Bruno segera memerintahkan para penjaga untuk menangkap Maso. Dalam kepanikan, Maso melarikan diri ke hutan, mencoba menghindari kejaran para penjaga. Dalam pelariannya, Maso bertemu dengan Pastor Tommaso di tepi sungai. Saat itu, sang pastor tengah mabuk dan secara tidak sengaja menjatuhkan semua kain bordir yang seharusnya dijual ke dalam air. Melihat keadaan ini, Maso menawarkan bantuan untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Sebagai tanda terima kasih, Tommaso mengajak Maso bermalam di gubuknya. Saat mereka makan dan minum bersama, Maso menceritakan kisah hidupnya, termasuk kesalahan yang pernah ia lakukan. Pastor Tommaso yang terkejut dengan kisah tersebut mendapatkan sebuah ide. Keesokan harinya, ia membawa Maso ke biara dan memperkenalkannya sebagai tukang yang baru direkrut. Untuk menghindari kecurigaan, Maso berpura-pura tuli dan bisu. Ketika Maria, salah satu biarawati senior, menanyakan tentang kain bordir yang hilang, Tommaso berbohong dengan mengatakan bahwa kain tersebut telah dicuri. Sejak saat itu, Maso mulai bekerja di biara, menarik perhatian Genevra dan Fernanda. Rasa penasaran mereka terhadap pria ini semakin berkembang. Sementara itu, Alessandra, seorang biarawati muda lainnya, berusaha mengajari seorang calon biarawati tentang aturan dan jadwal biara. Namun, Fernanda dengan sengaja menghalangi jalan mereka, berpura-pura sedang menyapu. Alessandra yang kesal meminta penjelasan, tetapi sebelum Fernanda sempat menjawab, Maso datang untuk memperbaiki tembok dan tersenyum ke arah mereka. Alessandra kini bekerja dengan seorang biarawati tua yang pendiam, membuat suasana menjadi semakin suram. Dalam frustrasinya, tanpa sengaja ia merusak bingkai sulamannya, sehingga meminta bantuan Maso untuk memperbaikinya. Sementara itu, Fernanda dan Genevra mengamati dari kejauhan, curiga bahwa Alessandra diam-diam sedang berkumpul dengan seseorang. Saat Maso sibuk memperbaiki bingkai tersebut, Alessandra memanfaatkan kesempatan untuk mencurahkan perasaannya, bahkan menangis karena berbagai kesulitannya. Maso, yang merasa terganggu, pura-pura tidak mendengarkan. Kemudian, tiba waktunya untuk pengakuan dosa. Genevra mengakui bahwa pikirannya sering dipenuhi hal-hal yang tidak baik setelah sebelumnya dengan ragu mengakui bahwa ia pernah memakan lobak tanpa berbagi. Sementara itu, Fernanda bersikeras bahwa ia tidak memiliki dosa lain. Keesokan harinya, sebagai bentuk terima kasih, Alessandra memberikan sapu tangan sulaman kepada Maso untuk mengusap keringatnya. Ia juga membantunya berkebun, namun udara yang panas membuatnya melepas kerudungnya. Ketegangan meningkat di antara mereka, hingga tanpa diduga, sebuah ciuman terjadi. Kaget, Maso spontan mendorong Alessandra hingga jatuh, berusaha menahan diri dari godaan lebih jauh. Suara lonceng tiba-tiba berdentang, mengejutkan Alessandra. Ia segera mendorong Maso menjauh dan melarikan diri. Sementara itu, Maso memberitahu Tommaso bahwa ia berencana untuk tinggal lebih lama. Namun, kehadiran Maria yang tiba-tiba memaksa Maso untuk bersembunyi, sementara Tommaso mengajak Maria berjalan-jalan. Pada hari berikutnya, Maria dan Tommaso menyambut seorang pendeta yang datang untuk melakukan pemeriksaan.
Sementara itu, Maso menyelinap ke kamar Alessandra melalui jendela untuk melakukan sesuatu yang tidak baik saat semua orang sibuk. Namun, tanpa mereka sadari, biarawati tua memasuki ruangan tanpa melihat keberadaan mereka. Tommaso, yang mengintip kejadian itu, secara refleks mengumpat, membuat Alessandra terkejut karena mendengar ia berbicara. Sebelum ia bisa bereaksi lebih lanjut, mereka mendengar seseorang mendekat. Dengan cepat, Tommaso bersembunyi di bawah tempat tidur, sementara Alessandra berusaha merapikan pakaiannya. Setelah uskup dan Maria pergi, Tommaso melarikan diri melalui jendela. Tak lama kemudian, sang uskup menemukan kejanggalan dalam pembukuan keuangan. Maria dan Tommaso ternyata telah memanipulasi angka-angka untuk menutupi pencurian, yang pada akhirnya mengarah pada catatan keuangan yang mencurigakan. Saat itu, Ginevra tiba-tiba muncul, berniat melaporkan sesuatu tentang Fernanda. Namun, Maria dengan santai menariknya ke samping, tampak tidak menganggap serius laporannya. Ginevra, yang diliputi rasa ingin tahu, akhirnya tergoda saat menemukan Maso sedang tertidur. Namun, pada akhirnya, ia memilih untuk bersembunyi di ruang bawah tanah untuk membuat ramuan. Sayangnya, ia justru secara tidak sengaja meminumnya alih-alih menggunakannya pada matanya. Sementara itu, Alessandra mempertanyakan Maso tentang perkataannya sebelumnya, tetapi percakapan mereka terhenti saat mereka mendengar suara langkah kaki. Maso berpura-pura tertidur, sementara Ginevra memasuki ruangan dan memberanikan diri untuk menciumnya. Namun, ia segera menarik diri, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kebingungannya, Ginevra mengakui bahwa dirinya lebih tertarik pada wanita dan juga seorang Yahudi. Di luar, suara misterius terdengar, dan mereka menduga itu adalah suara para malaikat. Dalam keadaan panik, Ginevra bersembunyi bersama Alessandra. Tak lama kemudian, muncul seseorang mengenakan pakaian serba hitam, membawa pisau, dan menutup matanya. Orang itu, yang ternyata adalah Jaber, membelenggu Maso dan membawanya pergi. Ginevra dan Jaber memutuskan untuk mengikuti mereka. Setelah berjam-jam perjalanan melewati hutan hingga senja, mereka akhirnya menemukan kebenaran tentang apa yang dilakukan Fernanda secara diam-diam. Ia bertemu dengan Jaber dan para penyihir lainnya di tengah hutan. Ternyata, Fernanda adalah seorang penyihir. Mereka menyaksikan para penyihir menari mengelilingi api sambil bersiap melakukan ritual kesuburan dengan Maso. Namun, sebelum hal itu terjadi, Ginevra dengan cepat melumpuhkan Martha, mencoba menggagalkan rencana tersebut. Genève kembali ke biara beberapa saat kemudian, menciptakan kehebohan dengan berteriak dan mengetuk semua pintu untuk membangunkan semua orang. Orang pertama yang menemukannya mencoba menenangkannya, sementara Genève dengan panik menjelaskan apa yang baru saja ia saksikan. Ketika anggota kelompok lainnya berkumpul, mereka mulai berbagi cerita mereka sendiri yang akhirnya memicu perdebatan sengit. Perdebatan ini baru mereda setelah mereka mengetahui bahwa Genève adalah seorang Yahudi. Di tengah kekacauan, Maria keluar dari kamarnya dengan celana pria yang dikenakannya di kepala. Keesokan harinya, uskup membuat daftar semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh Genève dan memutuskan bahwa ia harus menjalani puasa selama 1 tahun penuh sebagai bentuk hukuman. Namun, menyadari bahwa hukuman ini akan membuatnya kelaparan, mereka sepakat untuk memberinya keringanan agar ia dapat menghindari hukuman tersebut setiap hari. Di sisi lain, akhirnya Ginevra diberikan kesucian dan para suster saling meminta maaf.